Selamat pagi, siang, sore. eh Apa sih yang menjadi tentang Jepang, menjadi hal yang istimewa tentang Jepang? Tiap pribadi, orang-orang tentunya berbeda. Kalau saya sendiri justru boleh dibilang terlahir dari keluarga atau seorang ayah yang bercikibung, gitu. Seorang ayah yang berjibaku 32 tahun di perusahaan Jepang. Yang saya rasakan, ayah saya kerja di perusahaan Jepang itu, tapi perusahaan Jepang yang di Indonesia tentunya ya. Fasilitas kesejahteraan yang sungguh luar biasa. Tiap bulan itu seorang anak dari seorang karyawan yang bekerja di perusahaan Jepang, tiap bulan itu pasti ada jatah susu. Mohon maaf saya sebutkan merek, susu Denko, kemudian coklat, kemudian beras, itu khusus untuk anak. Jadi yang dinamakan program makan bergizi gratis itu tahun 80-an, tahun 90-an sangat saya rasakan. Alhamdulillah saya terlahir dari keluarga sederhana. Ayah saya lulusan SMK di tahun itu, tahun 70. Ibu saya seorang ibu yang tidak sekolah. Ayah saya bekerja di perusahaan Jepang 32 tahun hingga akhirnya harus 2004 ayah saya berhenti bekerja di perusahaan Jepang tersebut karena usia yang sudah begitu senja. Tahun 94-95 ayah saya berangkat ke Jepang. Ayah saya kurang lebih 3 minggu di Jepang. Tapi alhamdulillah pulang dari Jepang, yang tadinya keluarga saya ngontrak di rumah, pulang di Jepang itu kebeli rumah, kebeli tanah, bahkan rumah yang baru dibeli langsung direnovasi. Tahun 94-95 berarti kan kesejahteraan di negara Jepang itu sungguh luar biasa. Ayah saya di Jepang waktu itu tugasnya ya kerja, ngambil beberapa spare part tekstil untuk dikirim ke Jawa Barat, khususnya di PT Indonesia Asahi Chemical Industry atau lebih dikenal dengan Indachi. Berangkat kerja rapi, baju seragam warna telur asin. Kalau sore, kalau hujan saya jemput bawa payung. Jam 5, jam 4 sore jadwal ayah saya pulang kerja. Cuman istimewanya ayah saya itu mungkin karena sudah senior di perusahaannya, jadi kunci workshop di perusahaan yang luasnya hampir 30 hektar itu ayah saya yang pegang semua. Mulai dari divisi engineering, spinning, dyeing. Jadi kan zaman Pak Harto itu dulu kan memang digenjot industri khususnya tekstil. Jadi kunci-kunci workshop itu dipegang. Dan setahu saya mesin tekstil atau mesin industri itu 9 bulan non-stop tidak berhenti. Kata orang mesin yang tidak berhenti kereta api, justru mesin tekstil yang tidak berhenti. Jadi 9 bulan itu nanti ada yang namanya overhaul. Overhaul itu istirahat mesin, dibersihin, ganti olinya. Kalau ada trouble jam 10, jam 11 malam biasanya saya dipanggil, kemudian berangkat ke pabrik. Kebetulan perjalanan dari rumah ke pabrik itu paling 15 menit, 10 menit lah. Deket, jaraknya 3 kiloan dari rumah. Jadi saya suka ikut ke pabrik. Jadi saya hafal, diperlihatkan sama ayah saya, ini mesin buat pengeringan, ini mesin buat bikin memintal benang, ini mesin buat apa. Jadi saya memang terlahir dari keluarga yang Jepang. Kalau ayah saya bilang ada yang namanya Yusakoso, apa nggak tahu lah. Yusakoso itu jadi kebiasaan, kehati-hatian kalau kita mau pergi keluar dari rumah, keluarga mau kemana gitu, itu semua pintu depan, belakang, jendela dikunci, dicek sampai 3 kali. Terus dicek lagi belakang, cek lagi kompor, cek lagi takut kompor meleduk atau apa, dicek semua, dikontrol. Kemudian apa ya, kebiasaan disiplin seperti itu ditanamkan.
Ayah saya mengajarkan kalau ada appointment atau perjanjian dengan siapapun minimal 10 menit sebelum acara itu harus sudah hadir, sudah duluan di lokasi. Yaitu sifat-sifat kedisiplinan orang Jepang seperti itu yang saya rasakan, penerapannya seperti itu. Nah, tentunya tidak jauh beda dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang lain, mungkinnya ada Toyota, Honda, Yamaha. Pokoknya boleh dibandingkan lah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, Jepang khususnya. Jadi seperti itu, sangat sangat luar biasa bentukan sifat disiplin. Tentang Jepang tentunya banyak yang tahu bahwa Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno memiliki istri, salah satunya Ratna Sari Dewi atau dikenal dengan Madam Suga. Bagi rekan-rekan yang tidak tahu mungkin bisa mempelajari ya. Banyak yang bilang itu geisha atau maaf wanita esek-esek pelayan kalau ada tamu. Tapi dari referensi yang saya baca, Ratna Sari Dewi itu atau istri Pak Karno itu anak Raja Jepang. Dan sekarang dia berkuasa di Jepang sebagai pengusaha di berbagai bidang industri. Bahkan anaknya yang perempuan menikah dengan salah satu jajaran direksi Citibank Singapura. Jadi sangat berkuasa, sangat berpengaruh tentang Jepang kan. Terus saya juga kan suka dengan film, ya tidak dipungkiri bahwa yang kelahiran 80, 90 pasti mengenal film Doraemon, kemudian Dragon Ball. Jadi negara kita itu di masa-masa Presiden Soeharto itu banyak bekerja sama dengan pemerintah Jepang, baik kerjasama industri, berbagai jenis industri, tidak hanya tekstil, industri perfilman, kemudian ada Satria Baja Hitam, ada ya Sailor Moon gitu kan. Itu yang mau tentang Jepang. Ada anime, orang-orang anak-anak sekarang mengenal dengan anime. Kalau kita dulu mengenalnya ya kartun Jepang aja. Kemudian ada komik, buku bacaan, ada Kobo Maruko-chan gitu kan. Kemudian ada Detektif Conan. Jadi Jepang itu sangat lekat, erat sekali. Dan setelah ditelusuri ternyata industri-industri seperti itu ada satu film yang memang tidak dipublish di Jepang tapi hanya khusus dipublish di negara luar. Itu di Jepangnya mungkin Doraemon itu tahun 70-an tapi di Indonesia tahun 90. Kemudian kita ketahui teknologi-teknologi yang sangat kuat itu Jepang. Seperti itu. Nah, tentang Jepang, apalagi saya yang memang basic pendidikan budaya, Jepang itu sangat ada kesamaan. Di Jepang ada yang namanya Dewi Bulan. Di Indonesia dikenal Sunda khususnya ada Nenek Anteh, yaitu kisah seorang perempuan yang bisa terbang ke bulan melalui pohon bambu. Terbang ke bulan pohon bambu, kemudian di bulan dia meninun kain ditemani dengan seekor kucing. Kalau di Sunda dikenalnya dengan kucing Candramawat. Ya kurang lebih banyak lah histori atau kenangan-kenangan tentang Jepang. Film-film sekarang Kenshin Himura, Samurai X, kemudian film yang dikenal oleh Tom Cruise ada yang film Last Samurai, film-film Jepang. Ya seperti itulah nostalgia saya pribadi tentang Jepang ya. Cukupkan sekian sebagai pengalaman dan wawasan. Terima kasih.